Hai penggemar film, jumpa lagi dengan saya Elma. Kali ini saya akan menceritakan film Korea yang berjudul The Devil. Film bergenre horor ini dirilis tahun 2010 dan masuk dalam daftar film horor terseram. Selain itu, film ini juga banyak adegan kekerasannya. Sebaiknya tidak ditonton oleh anak di bawah umur. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang bernama Boknam, dan kisah ini sangat menyedihkan. Boknam memang selalu tampak ceria bila di depan Haewon sahabatnya, tetapi bukan berarti dia menikmati semua pelecehan yang dia alami. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari kita simak videonya. Film diawali dengan seorang wanita cantik yang bernama Haewon. Dia bekerja di sebuah bank di pusat kota Seoul. Salah satu tugasnya yaitu menghadapi orang-orang yang hendak mengajukan pinjaman. Pekerjaan itu tepat untuk Haewon karena dia berhati dingin. Salah satunya ketika dia dengan tega menolak permohonan pinjaman seorang nenek tua. Suatu malam, saat Haewon dalam perjalanan pulang, dia menyaksikan kejadian kriminal, di mana ada seorang wanita yang mengalami penganiayaan oleh dua orang pria. Kemudian wanita itu berlari ke arah mobil Haewon dan meminta tolong padanya. Namun Haewon yang berhati dingin dan tidak peduli, dia malah langsung mengunci dan menutup kaca mobilnya. Keesokan harinya, saat masih di kantor, polisi memanggil Haewon untuk menjadi saksi karena wanita yang semalam telah tewas dibunuh. Dan karena dia tidak ingin terlibat, maka dia berbohong dengan mengatakan, "Aku tidak melihat jelas wajah mereka." Hingga dua pria itu bisa bebas. Ayah korban yang tidak terima, dia berteriak ke arah Haewon supaya dia mau berubah pikiran demi keadilan sang putri. Dan lagi-lagi Haewon tidak peduli dan pergi begitu saja. Kembalinya Haewon di kantor, dia dihadapi lagi dengan masalah pekerjaan yang membuat atasannya marah dan menyuruh Haewon untuk pergi berlibur. Sesampainya Haewon di apartemennya, dia mendapati banyak sekali surat yang ternyata itu dari sahabat kecilnya yang bernama Boknam, di mana dia selalu meminta Haewon untuk berkunjung ke sana, tapi selalu ditolaknya. Dan kali ini Haewon memutuskan untuk berlibur ke pulau kecil bernama Modo. Scene berpindah di Pulau Modo. Kapal yang membawa Haewon langsung disambut oleh Boknam. Di sana Boknam memperkenalkan Haewon dengan penduduk setempat, termasuk ibu mertuanya, Manjong suaminya, dan Chuljong adik iparnya. Kemudian Boknam mengantarkan Haewon ke rumah peninggalan kakeknya. Di sana mereka didatangi oleh Yeonhee, putrinya Boknam. Dan saat Haewon memanggilnya, Yeonhee malah pergi. Boknam sebenarnya menginginkan putrinya itu bisa sekolah, namun keinginannya harus terkubur dalam-dalam, karena keluarga suaminya tidak ada yang mendukung karena mereka berpikir perempuan tidak butuh pendidikan. Malam harinya di rumah Boknam, di mana keluarga kecilnya sedang makan malam, tiba-tiba Manjong ingin mengajak Yeonhee pergi memancing. Namun tidak berapa lama Manjong dan putrinya pergi, Chuljong datang dan masuk ke kamarnya Boknam. Dia melakukan pelecehan. Boknam hanya bisa terdiam, mukanya mengisyaratkan kebencian. Ya iyalah, saya jadi ikutan benci ngelihatnya. Namun Boknam tidak bisa melawan. Sampai pada saatnya Manjong kembali pulang, di dalam kamar Manjong melihat ada bekas daun yang biasa dikunyah oleh Chuljong, mengotori tempat tidurnya. Ini berarti bahwa Manjong sudah tahu dan sudah biasa dengan kelakuan adiknya pada Boknam apabila dia sedang tidak di rumah. Lalu Boknam menggerutu karena suaminya tidak dapat ikan, karena hal sepele itu membuat Manjong menendang Boknam dan juga menyiksanya. Tidak hanya itu saja, Boknam juga selalu mendapatkan perlakuan tidak adil dari orang-orang sekitarnya. Mereka memandang rendah Boknam dan menyuruh mengerjakan sesuatu yang seharusnya tidak dikerjakan oleh seorang wanita. Kehidupan Boknam setiap harinya penuh dengan penderitaan, namun hal itu tidak membuatnya menjadi orang yang mudah putus asa. Yeonhee, putri kesayangannya, juga menjadi salah satu alasan Boknam kuat untuk bertahan. Scene berpindah di rumah Haewon. Sesekali Boknam mengunjungi sahabatnya itu untuk memberinya makan dan mencuci bajunya. Dan sebenarnya Boknam pun menginginkan kehidupan yang layak seperti Haewon, namun dia belum berani mengungkapkannya. Di keesokan harinya ketika Haewon sedang jalan-jalan, tiba-tiba Chuljong datang menghampiri Haewon dan membuat dia menjadi ketakutan. Untung saja nggak lama dari itu Yeonhee datang, dan Chuljong yang berniat jahat pada Haewon akhirnya pergi meninggalkannya. Sedangkan di rumahnya Boknam, Manjong yang membawa seorang wanita penghibur dari kota, dia membolehkan masuk ke dalam kamarnya. Gak perlu dijelaskan lagi ya, mereka mau ngapain. Oke lanjut, dan parahnya lagi, kelakuan bejat mereka atas pengetahuan Boknam istrinya. Seolah-olah tidak peduli dengan apa yang terjadi,
Boknam malah makan dengan lahapnya di depan kamarnya. Sadis ya. Setelah melakukan itu, si wanita pun keluar dari kamar dan meminta maaf pada Boknam. Dia merasa simpati dengan keadaan Boknam dan menyarankan untuk pergi dari pulau ini. Lalu Boknam menjawab kalau itu memang keinginannya dari dulu, tapi Boknam merasa berat bila harus meninggalkan Yeonhee bersama ayahnya. Belum cukup sampai di situ, setelah situasi pahit yang dia terima, Boknam mendapatkan perlakuan buruk dari Manjong. Saat dia sedang memanen madu, tiba-tiba Manjong melemparkan batu ke sarang lebah tanpa ada sebab. Dan karena kelakuannya itulah, Boknam menerima sengatan lebah cukup parah. Sedangkan Manjong hanya duduk santai melihat istrinya tersiksa. Ketika di rumah, bukannya merasa iba, Manjong malah dengan teganya melemparkan balok kayu pada Boknam. Dengan alasan karena dilihatnya Boknam masih duduk santai, padahal dia sedang merasakan sakit akibat sengatan lebah tadi. Adegan berganti saat Boknam mengangkat jemuran. Dia menemukan celana dalam putrinya ada di kantong celana milik Manjong suaminya. Tak ingin berburuk sangka, Boknam pun menghampiri Yeonhee yang berada di dalam. Dan betapa terkejutnya Boknam ketika melihat Yeonhee sedang berdandan dan dia melakukan itu agar sang ayah mencintainya. Boknam pun meyakini kalau putrinya pernah mendapatkan pelecehan dari ayahnya sendiri. Namun karena kepolosan Yeonhee, dia beranggapan bahwa itu adalah sebuah bentuk kasih sayang seorang ayah terhadap putrinya. Lalu Boknam langsung memarahi Yeonhee dan membuang semua alat make-up-nya. Manjong yang melihat hal itu langsung menendang Boknam karena dia mengira Boknam iri putrinya dibelikan alat-alat make-up. Dan saat itu, Boknam sempat ingin melawannya, namun niatnya harus terhenti ketika melihat putri kesayangannya. Malam harinya, Boknam mendatangi Haewon. Dia memohon agar dirinya dan Yeonhee ikut diajak ke kota. Boknam pun menceritakan alasannya pada Haewon kalau Manjong sudah menodai putrinya. Namun Haewon yang tidak punya rasa peduli menolak Boknam. Boknam pun lantas memutuskan untuk pergi sendiri bersama putrinya. Diam-diam dia mencuri uang suaminya lalu menelpon seseorang untuk menjemputnya. Keesokan harinya Boknam bangun lebih awal dan keluar dari rumah membawa Yeonhee dengan sangat hati-hati menuju tepi pulau. Tapi sialnya, sopir kapal itu masih kerabat suaminya. Meskipun ongkosnya sudah diberikan, tapi pria itu tidak juga menjalankan kapalnya. Sampai akhirnya Manjong datang, lalu menyeret dan memukuli Boknam di depan semua orang. Namun mereka hanya melihat saja, termasuk ibu mertuanya. Di sini kita juga diberitahu kalau ternyata Yeonhee bukan anak kandung Manjong, melainkan hasil dari pelecehan para penduduk desa yang dilakukan secara bergiliran pada Boknam di masa yang lalu. Yeonhee yang melihat ibunya dipukuli, mencoba menghentikan Manjong, tapi semua sia-sia. Dia malah ikut terlempar dan mengakibatkan kepalanya membentur batu dengan cukup keras, yang menyebabkan putrinya tewas di tempat. Beberapa waktu kemudian, seorang polisi datang untuk meminta keterangan, tapi semua orang bekerja sama untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Saat Boknam bilang kalau Yeonhee terbunuh oleh Manjong, tapi lagi-lagi semua bilang Yeonhee jatuh karena terpleset. Lalu polisi menanyakan Haewon, satu-satunya harapan Boknam untuk mendukung kesaksiannya. Namun dia menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa karena sedang tertidur. Padahal sebenarnya dia juga melihat kejadian tadi. Polisi itu pun lantas pergi meninggalkan pulau tersebut. Keesokan harinya, Boknam menanam kentang seperti biasa. Tetapi kali ini dia bekerja tanpa henti, meskipun penduduk desa menyuruhnya beristirahat, tapi Boknam terus bekerja, seakan-akan dia sedang melampiaskan semua kekesalannya dengan bekerja tanpa henti. Namun saat Boknam menyadari semua kejadian itu sudah pada puncaknya, tiba-tiba Boknam terdiam sambil menatap matahari cukup lama, dan seperti mendapat bisikan, Boknam langsung menghampiri para wanita tua yang sedang beristirahat. Dia mengatakan, namun mereka malah mengejek dan mentertawakannya. Boknam yang telah kehilangan kesabarannya langsung menghabisi semua wanita tua itu satu persatu. Sedangkan ibu mertuanya berusaha kabur mencoba terjun ke air laut, namun sialnya tubuhnya mendarat di atas batu. Tidak hanya wanita tua saja yang dia bunuh, tapi para prianya pun juga dia habisi satu persatu. Chuljong adik iparnya yang harus tewas dalam keadaan kepalanya terpenggal. Sedangkan Manjong dan kerabatnya berhasil selamat karena Haewon tiba-tiba datang memperingatkan mereka. Lalu terjadilah perkelahian di mana Boknam harus menerima siksaan di depan sahabatnya itu. Duh, nih cewek nggak punya hati banget sih. Lalu pada saat Manjong menodongkan pisau ke arah Boknam, tiba-tiba dia bertingkah aneh yang mengalihkan perhatian Manjong. Lalu Boknam memanfaatkan kesempatan itu dengan menggigit jari Manjong.
Kemudian dia mengambil pisau dan menusuk Manjong hingga tewas. Haewon yang melihat kejadian itu langsung kabur bersama pemilik kapal. Saat mereka mau berhasil kabur, Boknam kembali memburu mereka. Sampai akhirnya si sopir tertangkap dan dia pun tewas di tangan Boknam. Haewon menjadi satu-satunya saksi hidup betapa tragisnya tragedi berdarah yang terjadi di Pulau Modo tersebut. Dan kini dia melanjutkan perjalanannya menuju Seoul sendirian dengan menggunakan kapal. Sesampainya di Seoul, Haewon ditemukan oleh polisi dalam keadaan pingsan di kapal. Sehingga dia dibawa ke kantor polisi. Sedangkan Boknam memburu Haewon sampai ke Seoul. Haewon yang baru tersadar dibuat terkejut oleh Boknam yang sudah ada di depan matanya. Lalu Haewon pun keluar dari sana dan menemukan petugas yang sudah tewas, serta pintu yang terkunci sehingga Haewon tidak bisa melarikan diri. Lalu Haewon masuk ke dalam sel dan menguncinya, dengan tujuan agar Boknam tidak bisa masuk, tapi ternyata kuncinya ada di luar. Dan pada saat Boknam membuka kuncinya, ternyata petugas itu masih hidup. Lalu dia menembak Boknam. Namun Boknam masih bisa berdiri dan mampu menghantam palu besar yang membuat petugas itu benar-benar tewas. Dalam keadaan sekarat, Boknam masih ingin membunuh Haewon dengan menggunakan palu. Namun dengan cepat, Haewon menusuk lehernya dengan seruling yang dibawa Boknam. Seruling itulah yang menjadi saksi awal kisah persahabatan mereka dan menjadi akhir dari kehidupan Boknam. Dan Boknam pun akhirnya tewas di pangkuan Haewon. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa di-subscribe. Dan jika ada film yang mau diceritakan, tolong tulis di kolom komen. Terima kasih dan sampai jumpa.